Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cyberbullying sebagai bentuk cybercrime. Yang anggotanya dimulai dari saya, yaitu Muhammad Syafi'i Syaputra sebagai pembicara satu yang akan menjelaskan dampak dan solusi pencegahan cyberbullying serta kesimpulannya. Yang kedua yaitu Gilang Juniawansyah sebagai pembicara satu yang akan menjelaskan latar belakang, definisi, serta jenis-jenis cyberbullying. Yang ketiga yaitu Muhammad Hidayat Alfisyahri sebagai pembicara tiga yang akan menjelaskan studi kasusnya. Ada juga anggota lainnya yaitu Wahyu sebagai pencari materi dan penulis laporan. Yang kedua yaitu Hadi Alexander Joa sebagai pencari studi kasus dan membantu penulisan laporan. Dan yang terakhir yaitu Randy Kurniawan sebagai penyaring intisari laporan dan pembuatan PowerPoint. Sekarang di zaman teknologi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan siapa saja juga melahirkan sisi gelap, yaitu cyberbullying. Perundungan yang terjadi dulu hanya sebatas ruang dan waktu, tapi sekarang bisa terjadi kapan saja lewat gadget. Habis itu, bukan cuma candaan, tetapi sering dianggap remeh atau sekedar perang opini, padahal dampaknya sangat merusak mental dan reputasi. Seperti apa sih kalau sudah menjadi cybercrime? Ketika sudah menghina fisik, fitnah sampai ancaman yang sudah terorganisir, atau terencana, dan ini bukan lagi masalah etika tapi sudah masuk ranah kriminal yang melanggar hukum. Apa itu cyberbullying? Menurut UNICEF, perundungan atau penindasan menggunakan digital yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menakuti, memancing amarah, atau memperlakukan korban. Dan kenapa orang melakukan cyberbullying? Yang pertama, anonimitas. Pelaku merasa aman karena identitas asli yang dia punya tidak ketahuan, seperti membuat fake account. Yang kedua, hanya untuk kepuasan pribadi. Ingin merasa lebih baik, lebih hebat, atau hanya memuaskan hasrat dan ego untuk mencaci maki. Yang ketiga, terjadi dari lingkungan pelaku dengan ikut-ikutan melakukan tren yang negatif. Yang keempat, kurangnya edukasi karena mereka tidak sadar dengan ketikan mereka bisa menghancurkan hidup orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis cyberbullying. Pertama, ada flaming, seperti pelaku mengirim pesan yang membakar emosi korban dengan kata kasar dan frontal. Yang kedua, denigration, pencemaran nama baik. Pelaku sengaja menyebar info buruk untuk merusak reputasi korban. Yang ketiga, impersonation atau penyamaran. Pelaku membajak akun atau membuat akun palsu menjadi orang lain untuk mengirim pesan jahat pada korban. Yang keempat, harassment atau gangguan. Pelaku meneror korban dengan mengirim pesan yang tidak benar terus-menerus lewat chat atau email sehingga membuat korban gelisah. Yang kelima, cyber stalking. Pelaku memata-matai korban dan meneror secara intens di dunia maya sehingga korban depresi. Yang keenam, outing dan trickery. Melakukan tipu daya untuk mendapatkan rahasia pribadi korban lalu menyebarkannya. Contohnya seperti revenge porn. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Syaputra. Oke, dampak yang terjadi pada korban akan kita bahas pada halaman yang berjudul Common Platform for Cyberbullying. Yang dimulai dari emosional, itu korban akan merasa malu, terhina, insecure, marah, hingga ingin balas dendam kepada pelaku. Yang kedua yaitu kesehatan mental yang meliputi depresi dan kecemasan berlebih hingga resiko menyakiti diri sendiri atau self harm hingga percobaan bunuh diri yang akan dijelaskan studinya nanti. Terus yang ketiga yaitu hilangnya rasa percaya diri karena merasa aibnya tersebar luas. Dan yang terakhir yaitu kesehatan fisik. Pada korban akan mengalami gangguan pencernaan yaitu mual atau sakit perut karena stres. Yang kedua yaitu gangguan tidur atau insomnia atau mimpi buruk juga. Yang terakhir yaitu gangguan makan atau tidak nafsu makan karena atau stress eating. Terus selanjutnya akan studi kasusnya akan dijelaskan oleh Hidayat Alfisyahri. Baik, pada slide ini saya akan menceritakan runtutan kejadian pada kasus Amanda Michael Todd yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai 2012. Jadi Amanda Michael Todd ini adalah seorang remaja asal Kanada yang menjadi korban cyberbullying dan pemerasan online.
Saat masih remaja, ia ditipu oleh seorang pelaku bernama Aidin Coben yang mengambil foto pribadinya melalui webcam, lalu menggunakannya untuk mengancam dan menyebarkannya. Akibat penyebaran foto tersebut, Amanda harus mengalami perundungan, pelecehan, dan pengucilan di sekolah maupun di media sosial. Tekanan mental yang berkepanjangan membuatnya depresi hingga akhirnya mengakhiri hidupnya pada tahun 2012. Slide di sini saya akan menjelaskan mengenai alur cybercrime yang terjadi pada kasus Amanda Michael Todd ini. Kasus ini menunjukkan pola kejahatan cyber yang terstruktur. Pelaku terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban atau yang bisa disebut dengan grooming. Setelah itu, pelaku mengambil data pribadi berupa foto dan video melalui webcam secara ilegal. Konten tersebut kemudian digunakan sebagai alat pemerasan dengan ancaman akan disebarkan jika korban tidak menuruti kemauan pelaku. Jika korban menolak, pelaku benar-benar menyebarkannya ke lingkungan sosial korban untuk merusak reputasinya. Bahkan setelah korban mencoba menghindar, pelaku terus melacak dan mengganggu secara berulang. Pada akhirnya, kasus ini masuk ranah hukum dan ditangani melalui penyelidikan serta proses pidana. Bisa dilihat pada sebelah kiri slide, itu ada tahapan alur cybercrime-nya yang dibuat dalam bentuk diagram flow. Yang tahap pertama itu tahap manipulasi atau grooming. Pelaku mendekati korban, Amanda Michael Todd ini, di dunia maya dengan identitas palsu. Tahap kedua, pengambilan data atau capture. Pelaku mendapatkan foto dan video pribadi korban melalui webcam kamera secara ilegal atau bisa disebut dengan peretasan. Tahap ketiga yaitu pemerasan atau cyber extortion. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika korban tidak mengikuti kemauannya. Tahap keempat itu penyebaran atau cyberbullying and denigration. Pelaku menyebarkan konten ke lingkungan sosial korban untuk menghancurkan reputasi dan nama baik korban. Tahap kelima itu pelacakan terus-menerus atau cyber stalking. Meskipun korban pindah sekolah ataupun berganti akun media sosial, pelaku tetap mencoba melacak jejak digital korban untuk meneror korban kembali. Tahap yang terakhir yaitu intervensi hukum atau criminal charge. Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian cyber, melakukan alamat IP pelaku, penangkapan, dan persidangan. Nah, pada slide ini akan menceritakan lebih rinci mengenai alur kejadiannya dari awal mereka kenalan sampai akhir. Jadi pada awalnya itu, Amanda berkenalan dengan seseorang di internet yang bersikap ramah dan memujinya, hingga ia merasa percaya. Tanpa disadari, ia dibujuk untuk menunjukkan bagian tubuhnya di depan kamera. Beberapa waktu kemudian, orang tersebut kembali dan mulai mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadinya. Ancaman itu benar-benar terjadi, sehingga foto tersebut tersebar ke teman-teman dan keluarganya. Sejak saat itu, Amanda mengalami penurunan terus-menerus, baik di media sosial maupun di sekolah. Ia merasa cemas, depresi, dan sempat berpindah sekolah untuk memulai hidup baru. Namun tekanan tidak juga berhenti. Kondisi mentalnya semakin memburuk hingga akhirnya ia merasa putus asa. Kisah ini menjadi contoh dampak cyberbullying terhadap kehidupan seseorang. Nah, pada sebelah kiri slide ada flow diagram yang menceritakan runtutan kejadian. Yang pertama itu kejadian awal, memujinya dan membujuknya untuk menunjukkan bagian sensitif dari tubuhnya di depan kamera. Yang kedua itu pemerasan oleh pelaku. Setahun kemudian, orang tersebut muncul kembali dan mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika Amanda tidak memberikan petunjukan lagi. Foto itu akhirnya dikirim ke teman-teman dan keluarganya. Yang ketiga itu dampak sosial. Amanda mengalami kegelisahan parah dan depresi. Amanda pindah sekolah untuk memenuhi hidup baru. Namun foto tersebut tetap mengikutinya. Yang keempat itu ada perundungan tetap berlanjut di sekolah barunya. Di sekolah baru, Amanda sempat menjalin hubungan dengan seseorang laki yang ternyata menyebabkan Amanda dikeroyok oleh sekelompok siswi lain di tempat umum.
Yang kelima, Amanda mengalami keputusasaan. Setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Amanda pulang ke rumah dan mencoba melakukan upaya bunuh diri dengan meminum pemutih, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Dan yang kejadian terakhir itu, meskipun sudah pindah lagi, perundungan di media sosial tetap berlanjut. Video diakhiri dengan pesan bahwa Amanda merasa tidak punya siapa-siapa dan terus berjuang melawan luka di lengannya. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Muhammad Syafi'i Syaputra. Oke, kita akan membahas yaitu solusi dan pencegahan. Jika kamu korban, kamu harus melakukan yang pertama yaitu jangan respon, abaikan pesan kebencian, jangan terpancing. Yang kedua yaitu blokir dan simpan bukti. Blokir akun pelaku, tapi screenshot buktinya untuk laporan. Yang ketiga yaitu cerita, bicara pada orang yang dipercaya seperti keluarga dan sahabat. Yang terakhir yaitu ganti password, cegah peretasan lebih lanjut. Itu bagi pelaku, yang pertama itu sadar diri, pahami bahwa ini bisa merusak masa depanmu dan korban. Yang kedua yaitu stop dan minta maaf kepada korban. Hentikan sekarang dan akui kesalahannya. Yang terakhir yaitu konsekuensi hukum. Itu pelaku harus siap menghadapi denda atau hukuman jika sudah melanggar undang-undang. Kita masuk ke halaman kesimpulan. Cyberbullying adalah bentuk perundungan modern yang kini sudah masuk kategori kejahatan cyber karena dampaknya sangat merusak dan melanggar etika maupun hukum. Bentuknya beragam, mulai dari pelecehan hingga penguntitan daring dan bisa menghancurkan kesehatan mental serta fisik korban. Seperti yang terjadi pada Amanda Todd, selain korban, tindakan ini juga dapat berujung pada hukuman pidana bagi pelaku. Karena itu, kita perlu lebih sadar menjaga etika digital dan menganggap perundungan cyber sebagai kejahatan serius demi terciptanya ruang digital yang aman. Sekian dari presentasi kelompok 4. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.